Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu menu jualan saya yang masih laris manis sampai saat ini, yaitu bolu susu. Tapi bolu susu ini bukan bolu susu biasa ya. Di sini saya menggunakan salah satu metode yang menghasilkan bolu sangat lembut dan sangat memuaskan. Nah, yang mau tahu cara saya membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pertama, siapkan air panas yang sudah mendidih, kemudian siapkan panci atau wadah yang tahan panas, dan kita lelehkan dulu 130 gram margarin. Nah, melelehkan margarin dengan cara seperti ini bisa membuat bolu kita menjadi lebih lembut karena tidak kena api langsung ya, jadi lelehan margarin ini lebih stabil. Dan untuk margarinnya sebaiknya menggunakan Royal Palmia seperti ini atau bisa menggunakan Blue Band Cake and Cookies ya, karena bisa menghasilkan bolu kita menjadi lebih harum dan lebih lembut. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini kemudian diangkat dan disisihkan. Lanjut siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 150 gram gula pasir. Ini gula pasirnya saya blender dulu, kalau yang tidak suka manis boleh dikurangi gulanya. Kemudian masukkan 110 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita masukkan sambil diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan 1 sendok makan munjung tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh baking powder. Ini kemudian kita masukkan juga sambil kita ayak ya, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut masukkan 4 butir telur suhu ruang, pastikan telurnya tidak yang baru keluar dari kulkas. Kemudian masukkan juga 1 sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Tambahkan 1 sendok teh SP, boleh diganti TBM atau ovalet. Tambahkan juga sejumput garam. Kemudian ini akan kita mixer sampai adonan menjadi putih, kental, dan berjejak. Ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dulu supaya tepungnya tidak berhamburan. Ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dulu sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, kalau semua bahan sudah tercampur merata seperti ini, mixernya boleh kita naikkan kecepatannya ya menjadi kecepatan paling tinggi, dan ini akan kita mixer sampai adonan mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau menggunakan metode all-in-one ini, kita harus memastikan adonan benar-benar mengembang ya, supaya nanti kita bisa menghasilkan bolu yang tinggi. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, boleh dimatikan dulu mixernya. Lanjut kita masukkan untuk bahan cairnya, yaitu margarin yang sudah dilelehkan tadi. Ini kita masukkan semuanya. Nah, ini kita bantu aduk menggunakan mixer, gunakan kecepatan paling rendah. Ini kita aduk pelan saja ya, dan sebentar saja, tidak perlu sampai tercampur merata. Lanjut aduk lagi menggunakan spatula ya, untuk memastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bagian bawahnya. Ini kita aduk balik secara perlahan ya, supaya adonannya tidak turun. Nah, ini terlihat sekali ya, masih banyak bahan cair yang mengendap di bagian bawahnya. Ini harus dipastikan benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Kalau ada bahan cair yang masih mengendap atau belum tercampur merata, itu bisa menyebabkan bolu kita bantat.
Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 22 cm. Ini sudah saya olesi dengan Carlo KW. Carlo KW ini terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Kemudian diaduk menjadi bentuk pasta. Lanjut masukkan adonan ke dalam loyang. Nah, di sini sisakan sedikit adonan ya, ini akan kita jadikan motif. Kemudian sedikit adonan ini akan kita beri 1 sendok teh pasta coklat. Dan ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kalau sudah merata seperti ini siap kita bentuk motif. Nah, ini kita bentuk di atasnya ya, kita bentuk acak saja, sesuaikan dengan selera saja. Lanjut saya bentuk-bentuk dan sedikit menekannya ya, supaya nanti motif-motif ini masuk ke dalamnya. Nah, kalau sudah selesai diberi motif, ini kita hentak-hentakan dulu ya sebentar sebelum kita memasukkannya ke dalam oven. Nah, ini siap kita panggang. Sebelumnya oven sudah kita panaskan selama 10 menit. Panggang 40-45 menit menggunakan api sedang atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Di sini saya menggunakan oven tangkring. Nah, ini yang sudah matang. Kalau sudah matang langsung dikeluarkan dari loyangnya. Ini saya kebesaran api jadi pecah-pecah bagian atasnya. Dan ini kita biarkan dingin dulu di suhu ruang baru bisa kita potong. Nah, ini yang sudah dingin, usahakan memotong bolu kalau bolu sudah dingin ya teman-teman. Jangan memotong di saat panas karena nanti hasilnya tidak terlalu rapi. Kita ambil sepotong dulu, kita lihat tekstur bagian dalamnya. Nah, ini terlihat sangat-sangat lembut ya teman-teman. Ini juga hasilnya sangat cantik. Selain lembut dan cantik, ini juga aromanya enak banget ya teman-teman, dan pastinya rasanya juga sangat-sangat enak. Bolu susu ini tidak seret sama sekali di tenggorokan ya teman-teman. Ini pokoknya moist, lembut, lembab, enak banget. Nah, untuk teman-teman yang lagi cari resep untuk jualan bolu susu atau untuk teman-teman yang mau bikin bolu susu untuk suguhan di hari lebaran nanti, ini boleh banget dicoba. Ini caranya sangat mudah ya, dan bahan-bahannya juga sangat ekonomis, tapi rasanya tetap juara. Ini saya jadi ketagihan ya teman-teman memencetnya. Ini kayak squishy saking lembutnya. Pokoknya ini saya suka banget sama tekstur dan rasanya. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat bolu tape yang super enak, super lembut dan super harum. Ini cocok untuk jualan. Yang mau tahu cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Terima kasih.
Pertama-tama kita siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 22 cm. Ini kita olesi dulu dengan Carlo ya. Kalau sudah rata, kemudian ini kita sisihkan dulu. Siapkan air mendidih, kemudian siapkan juga 75 gram margarin. Ini kemudian kita lelehkan di atas air yang sudah mendidih. Kalau sudah mencair seperti ini, kemudian kita tambahkan 50 ml minyak goreng. Total bahan cairnya menjadi 125 ml. Kemudian kalau sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur utuh. Masukkan 100 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan. Sendok makan seperti ini ya, tidak terlalu munjung dan juga tidak terlalu peres. Sejumput garam. 1 sendok teh SP, teman-teman bisa menggantinya dengan TBM atau opalet. Satu sendok teh vanili cair, teman-teman bisa menggunakan vanili bubuk. Kemudian mixer dengan menggunakan speed paling tinggi sampai adonan putih kental berjejak. Kalau sudah seperti ini, matikan mixer. Masukkan 100 gram tape yang sudah dihaluskan atau setara dengan 3 sendok makan. Kemudian di mixer sampai tercampur merata. Lanjut masukkan tepung terigu 110 gram. Ini saya pakai tepung protein sedang. Lima 15 gram tepung maizena atau 2 sendok makan. Kemudian ini sambil kita ayak, tujuannya supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Sebelum menghidupkan mixer, sebaiknya tepung diaduk seperti ini ya, supaya tepung-tepungnya tidak berhamburan ketika mixer dihidupkan. Kemudian di mixer sampai tercampur rata.
Masukkan 1 saset kental manis. Mixer sampai tercampur rata. Kemudian masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Mixer dengan menggunakan speed paling rendah. Ini di mixer sebentar saja ya, asal tercampur rata saja. Lanjut kita aduk menggunakan spatula supaya lebih rata bagian-bagian bawahnya juga. Jangan sampai ada bahan cair yang mengendap di bawahnya ya, supaya bolu atau kue kita tidak bantat. Kalau adonan sudah rata, kemudian masukkan ke dalam loyang. Ratakan menggunakan tusuk sate. Kemudian kita hentak-hentakan sebentar. Beri topping parutan keju atau teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam oven. Sebelumnya oven sudah dipanaskan sekitar 10 menit. Ini kita panggang sampai 40 menit atau teman-teman sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 40 menit, ini bolunya sudah matang ya teman-teman. Ini kita keluarkan dulu dari loyangnya selama masih panas supaya kuenya tidak menyusut. Nah, ini yang sudah dikeluarkan dari loyangnya. Ini aromanya enak banget. Perpaduan tape panggang dan susunya, Masya Allah enak banget ya. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk teman-teman yang mau mencoba, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.